بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات، رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali menjalin silatu al-ilmi, menjalin hubungan melalui ilmu, karena al-ilmu silatun baina ahli. Ilmu itu adalah penyambung di antara orang-orang yang memiliki dan yang menuntutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita ini majelis yang penuh rahmat, yang turun padanya as-sakinah, ketenangan dan ketentraman jiwa, dan Allah banggakan pula di kalangan para malaikatnya, sehingga dengan demikian kita berbahagia dengan pahala yang dilipatkannya. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, besok insyaallah atau hari ini, besok atau hari ini, boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya? Enggak boleh, harus satu. Andainya hari ini diperselisihkan, ini yaumus syak. Nabi melarang puasa pada hari syak. Yang kedua, Nabi menyuruh kita puasa dengan salah satu dari dua cara. Melihat atau mendengar. Melihat atau melihat, menyaksikan sama. Melihat atau biasanya melihat mendengar kata. Melihat atau tidak terlihat dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT diberikan kita orang-orang yang amanah pengurus kita. Dan bila tidak terlihat, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Dan dari laporan 100 titik pemantauan tidak ada yang melihat. Tapi Arab Saudi dah nampak. Berarti mata orang Arab lebih terang dari mata kita barangkali. Dilihat oleh mereka, tidak terlihat oleh kita. Itu bagian mereka dan ini bagian kita. Dan ini sudah terjadi sejak zaman sahabat lagi. Perbedaan matlah itu sudah ada. Jadi orang Syam puasa sehari sebelum orang Madinah. Itu tidak ada masalah. Tapi sekarang
orang serumah puasanya berbeda. Ya, semasjid puasanya berbeda. Yang puasa hari ini tunjuk tangan. Hah? Nah, itu kan masalah serumah beda, mertua sama menantu kadang. Kadang-kadang mertuanya bilang, kamu masih tinggal di rumah saya, berani berbeda dengan saya. Masih tinggal di rumah mertua, udah berani berbeda dengan mertua. Nah, ini kan oleh itu sebelum kaum muslimin keluar dari garis utama, jalur utama ini selalu menimbulkan masalah-masalah baru. Oleh sebab itu sudah 2 kali pertemuan ahli hisab sedunia untuk merubah ini, untuk menjadikan hisab sebagai patokan utama. Alhamdulillah belum bisa sepakat, dan alhamdulillah tak akan sepakat, karena Nabi SAW, karena dia bukan di atas ini kecuali pemahaman yang ditakwilkan. Tapi kalau petunjuk Nabi jelas. Oleh sebab itu kita berdoa mudah-mudahan yang salah dalam masalah ini Allah ampuni, yang benar Allah berikan taufik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan agama ini terang benderang. Tinggal lagi mengikuti. Berat memang, karena tidak semuanya ringan. Cuman Allah mudahkan, ngikut aja. Cuman kan kita cenderung untuk berkreasi. Itu ada kecenderungan. Kok ngikut aja. Ya kan? Berat itu. Berat mengikuti itu. Apalagi dikira mengikut ini pemahaman sendiri. Ini pemahaman antum, guru kami lain lagi pemahaman. Itu masalahnya. Kalau kita sodorkan hadis Nabi, memang guru kami tidak pakai hadis kan itu kan. Disodorkan Al-Quran memang tidak pakai Quran. Di sini permasalahan itu datang syubhatnya. Tapi mudah-mudahan Nabi sudah jelaskan melalui teori dan langsung aplikasi. Petunjuk umum dan aturan teknis dan pelaksanaan. Semuanya sudah lengkap. Tinggal lagi kita mengikuti. Dan memang berat. Tapi kalau rindu kita berat kepada Allah dan Rasulnya, itu akan dimudahkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, termasuk ilmu akidah ini. Nabi sudah katakan, dan Allah SWT sebelumnya sudah wahyukan dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Tetapi ketika kita masuk ke kita di dalamnya menjelaskan, akhirnya tambah tidak jelas. Karena yang diikuti bukan keterangan Allah dan Rasul, tapi keterangan orang yang asalnya meninggalkan keterangan Allah dan Rasul. Seperti masalah nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang turun, Nabi bilang turun. Kita bilang tidak boleh turun. Allah bilang turun, Nabi bilang turun. Kita bilang tidak boleh turun. Berarti pinta kita yang berlaku atau kehendak Allah yang laksanakan. Pilih aja, pinta kita yang berlaku atau petunjuk Allah yang dilaksanakan. Kata Allah turun, kata kita tidak. Kata Nabi turun, kata kita tidak. Pilih yang mana? Kehendak hati kita, akal kita? Oh, tidak bisa begitu aja. Pahami agama ini melalui para ulamanya. Yang itu maksudnya ulama itu siapa? Yang memahami seperti yang diajarkan Nabi atau memahami tidak seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kalau seperti itu yang dimaksud, maka kita dapatkan para ulama kita yang mengikuti yang diajarkan Allah dan Rasul, seperti As-Sabuni ini, Aqidatus Salaf,
kita dapatkan mereka tidak menolak itu. Dan kita dapatkan ulama-ulama juga yang meninggalkan keterangan itu dengan takwilnya, mengikuti logikanya, mereka meninggalkannya. Berarti ada dua ulama dalam masalah ini. Ulama yang mengikuti, ulama yang tidak mengikuti. Kira-kira yang mana kita dahulukan? Yang mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak, mereka juga mengikuti. Juga mengikuti. Itu ibarat ya, ini jalan apa nih? Jalan Soekarno Hatta, kan menuju ke Markoyan atau Kubang. Terus, saya ikut juga tapi masuk Muhajirin dulu. Ya kan? Terus, tujuan Muhajirin apa lagi? Hah? Matoa. Terus Matoa? Durian. Durian mangga. Akhirnya, menuju Kubang, ya, yang asalnya tinggal 5 menit, akhirnya 50 menit. Karena sampai ke Simpang Panem. Itu belok-belok tuh kesasar pula, kadang masuk gambut. Akhirnya sulit sendiri kita. Waktu yang harusnya 45 menit ini kalau pergi akikah, dah selesai makan tuh. Atau pergi walimah, ya Ustaz ya, dah masuk walimah kedua kita. Ini walimah pertama aja belum dapat alamatnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini bukan kemajuan ilmu, tapi kemunduran ilmu. Menempuh jalan lain itu. Dengan alasan tidak boleh agama ini lurus-lurus saja, tidak boleh. Siapa yang bilang tidak lurus? Nabi yang bilang, mesti lurus. Allah yang bilang. Wa anna hadhihi sirati mustaqiman. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Lalu kita bilang tidak boleh lurus. Rasul bilang, aku tinggalkan 2 perkara pada kalian. Bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, tak sesat. Lalu antum bilang, kalau langsung paham Al-Quran dan Sunnah, tersesat. Bapak Arab ya? Iya, Nabi bilang, kalau kalian pegang keduanya ini, tak tersesat. Lalu ada yang bilang, kalau langsung kepada keduanya, tersesat. Mana yang sesat tuh? Yang bilang sesat, tidak mungkin Rasul sesat. Dan ini memang realitanya, nyata seperti itu. Kita dapatkan para ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa terpengaruh oleh subuhat-subuhat, selamat. Tidak sesat. Yang mengikuti subuhat-subuhat, kebingungan. Kemarin disanjung-sanjungnya, sekarang kemarin diangkat-angkat setinggi langit, dipuji-puji, diberikan mimbar, podium, ya kan? Diberikan podium, tidak sedikit pula. Para ulama pula yang berikan podium. Sekarang berlepas diri dan menghujat. Yang paham-paham sendiri, yang tidak lah. Iya. Yang paham-paham sendiri, yang tidak lah. Lebih bagus tidak paham lah ya. Ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Lanjut kita. Cukuplah mukaddimahnya. Besok puasa. Nah, kita lanjutkan bersama Imam Sabuni rahimahullah, masih masalah nuzulullah tabaraka wa ta'ala. Allah turun. Ya, orang beriman mudah mengatakannya. Allah turun. Orang yang ragu akan diliputi syak, wasangka. Kalau turun mesti begini. Kalau kita bilang tidak turun, tidak mesti begini, juga tidak mesti begitu. Karena kita tidak punya bukti fisiknya. Tidak bisa melihatnya. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Idrak, kita tidak akan bisa melihat Allah SWT dengan sempurna kecuali dengan izin Allah SWT di akhirat nanti bagi ahli surga. Tapi tetap juga tidak idrak. Karena idrak itu qadrun zaid ala mujarradin nazar. La tudrikul absar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi, Ja'far bin Muhammad. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Al-Thaqafi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Al-Thaqafi, Abu Wahab ibn Abdul Majid Al-Thaqafi. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Sabah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Sabah ibn Hayy Al-Basri. Qala haddatsana Syababah ibn Sawwar, telah menceritakan kepada kami Syababah ibn Sawwar an Yunus, Syababah ibn Sawwar Al-Kufi, an Yunus, dari Yunus, yaitu Yunus ibn Abdullah ibn Amr As-Sabi'i, Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Abu Ishaq, kalau tuan-tuan masih lupa, saya ingatkan sekarang. Abu Ishaq adalah datuk dia, yaitu Amr bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Kufi, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perputaran sanad hadis di masa tabi'in. 6 orang. Satu di Madinah Az-Zuhri, satu di Makkah Amru ibn Dinar Al-Makki, 2 di Basrah Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami, Qatadah ibn Di'am As-Siddusi, dan 2 di Kufah Abu Ishaq As-Sabi'i dan Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Al-A'mash. Nah, ini salah satunya dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad pada masa tabi'in. An Abi Muslim, dari Abu Muslim Al-Aghar, qala, dia berkata, ashhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, saya bersaksi dari Abu Ishaq dan Abu Hurairah terhadap Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri Al-Ansari, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, annahuma qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumhil, sesungguhnya Allah memberikan tangguh, memberikan tenggang waktu, tidak langsung menghukum orang yang bersalah, tidak langsung mengeksekusi dosa dan maksiat yang dilakukan seseorang. Hatta idza kana thuluthul laili, sampai sepertiga malam terakhir, habata ila hadhihi sama, Allah turun ke langit ini, berarti langit yang pertama. Thumma amara bi abwabis samai fafutihat, kemudian diperintahkannya pintu-pintu langit dan dibuka. Faqala hal min sa'ilin fa'utiyah, adakah yang hendak, ada nak yang meminta sehingga aku berikan permintaannya. Hal min da'in fa'ujibah, ada enggak yang berdoa sehingga aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, ada enggak yang meminta ampun sehingga ampuni. Hal min mutarrin akshifu anhu dhurrah, ada enggak yang dalam kesulitan aku bukakan kesulitannya, aku lapangkan kesulitannya. Hal min mustaghithin ughithah, ada enggak yang meminta bantuan, aku berikan bantuan. Fala yazalu dzalika makanahu hatta yatlu'al fajri fi kulli lailatin minad dunya, Allah tetap menunggu atau tetap mengabulkan sampai terbit fajar di setiap malam di dunia. Ma'asyarul kiram, hadis ini di bagian pertamanya atau tentang nuzulnya ada syahidnya atau ada saksinya yang menguatkannya dari hadis-hadis sahih, kan riwayat Bukhari Muslim kemarin kan. Cuman di sanad ini ada Syababah ibn Sawwar Al-Kufi tadi, Al-Basri, beliau ini ikhtilaf,
dan dia mendengar hadis ini dari Abu Ishaq. Kemudian di situ juga ada Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Beliau itu mendengar setelah datuknya atau ayahnya ikhtilat. Setelah ayahnya ikhtilat, berubah hafalannya. Sehingga bercampur hadisnya yang sah dengan yang tidak sah. Oleh sebab itu dari sanad ini, hadis ini didhaifkan oleh para ulama hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitab An-Nuzul. Ini ajibnya Imam Ad-Darqutni ini rahimahullah. Beliau dianggap oleh sebagian tawaif, sebagian golongan sebagai pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa sebab? Karena dia ketika bertemu dengan Abu Bakar Al-Baqillani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, dia memuliakannya. Dan dia ahli ilmu di masa itu. Dan dia pula yang mengenalkan Abu Dzar Al-Harawi kepadanya. Dan Abu Dzar Al-Harawi inilah yang pertama memasukkan ilmu atau akidah ini ke Masjidil Haram. Akidah Asy'ari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sehingga dianggaplah Imam Ad-Darqutni sebagai pengikut ahli kalam. Padahal kitabnya banyak tentang akidah as-salaf. Jadi hanya akidah akibat memuliakan Abu Bakar Al-Baqillani. Sama kita hari ini kalau kita lihat Ustaz duduk dengan si Anu sebenarnya, oh dah semazhab. Kan gitu? Kan begitu kita hari ini. Nampak Ustaz misalnya satu podium berarti sudah semazhab. Ini yang masalah. Sehingga yang setuju menganggap bagian daripadanya, yang tidak menganggap keluar dari mazhab dan manhaj dan pemahamannya. Padahal Imam Ad-Darqutni bersih dari tuduhan itu. Sama Imam Qatadah bin Amr As-Suddusi karena tinggal di Basrah. Di Basrah banyak waktu itu aliran Qadariyah. Dan beliau tentu saja berguru di antara gurunya mungkin ada yang berpemahaman atau berkawan dengan yang berpemahaman itu. Sehingga Rumiyah bil qadar pula. Dituduh berpemahaman qadariyah. Padahal tidak. Hadisnya ada dalam kutubus sittah. Imam Bukhari merupakan hadisnya, Imam Muslim merupakan hadisnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi seperti dalam sanad sebelumnya. Qala anba'ana Abu Al-Abbas yani Al-Thaqafi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Al-Thaqafi. Qala haddatsana Mujahid ibn Musa wal Fadl ibn Sahal. Dan Fadl ibn Sahal qala, keduanya berkata, haddatsana Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun Al-Hammal kana syadidan ala ahli al-bidah. Qala haddatsana Suhail, telah menceritakan bukannya Suhail, yaitu Suhail ibn Abi Salih Zakwan As-Samman Az-Ziyad Al-Madani an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abi Ishaq As-Sabi'i yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Anil Aghar, dari Al-Aghar, annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Al-Aghar bersaksi terhadap Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan keduanya bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza kana thuluthul laili nazala tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya, apabila masuk sepertiga malam terakhir Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit pertama. Faqala ala hal min mustaghfirin yughfarlah, ada enggak yang meminta ampun sehingga diampuni dosanya? Hal min sa'ilin yu'ta su'lah, ada yang meminta diberikan permintaannya. Ala hal min ta'ibin yutabu alaih, ada enggak yang bertaubat sehingga diberikan taubat kepadanya. Ini juga Imam As-Sabuni rahimahullah ingin tunjukkan kepada kita bahwa riwayat
tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sangat banyak. Kalaulah bukan karena ada yang menolak ini, satu hadis di Sahih Bukhari dan Muslim sudah cukup. Tapi karena banyak menolak, maka ditunjukkannya bahwa hadis ini sudah masyhur, diriwayatkan dari banyak sanad. Bukan sanad yang gharib. Andainya hadis yang gharib, seperti hadis niat, ya hadis tentang niat yang hanya dari satu sanad, innamal a'malu bin niat, diterima oleh para fuqaha, dijadikan sebagai awal seluruh kitab ditulis, dimulai dengan innamal a'malu bin niat. Diterima sanadnya satu, ini sanadnya banyak. Kenapa itu terima, ini tidak diterima? Apa sebab? Karena itu tidak masalah akidah. Ini masalah akidah. Dari mana dasar membedakan hadis akidah dengan hadis bukan akidah? Di mana datangnya? Kalau bukan dari pikiran. Dari pikiran. Pikiran siapa? Orang-orang yang ragu. Adapun orang yang yakin, kalau sahih, antum dengar berita dari koran saja yang tidak jelas perawinya. Iya kan? Koran tidak jelas perawinya, ini mu'tamad masyhur. Ya. Ini orangnya jelas. Perawinya jelas, reputasinya jelas. Antum meragukan. Apa sebab? Tidak sesuai dengan pikiran. Tidak sesuai yang antum pikirkan. Kalau tidak sesuai yang pikirkan, itu hawa namanya. Ya, menurut antum makan goreng ikan gabus. Suka ikan gabus? Hah? Sedap. Lalu saya pikir tidak sedap. Terus perkataan siapa yang diterima? Hah? Ustaz, dia sudah makan, saya hanya memikirkan. Perkataan siapa kita terima? Yang sudah makan. Lalu karena saya tidak suka, tidak doyan, misalnya, lalu saya tolak bahwa pernyataan bahwa ikan gabus enak. Hah? Oh, tidak banyak yang suka katanya. Bukan masalah banyak, tidak banyak. Mungkin di tempat antum tidak banyak yang suka, di tempat lain banyak yang suka. Di masa antum orang banyak tidak suka, tapi di masa lain orang semua suka. Sama dengan akidah ini. Di masa sahabat, masa tabi'in tak ada yang menolak. Jelas? Tapi pas datang di masa kita, kebanyakan menolak. Walaupun secara kenyataan, kalau ini disampaikan kepada orang-orang yang tak belajar ilmu kalam, dia tidak payah menerima. Siapa bilang Allah dan Rasul? Oh, Allah Rasul bilang, iyalah sami'na wa ta'na. Tapi dah mulai belajar, dah mulai ragu, sama dengan ada seorang anekdot ini. Anak baru masuk jurusan akidah bil. Iya, karena dari awal tidak punya dasar agama yang baik, ya dari umum masuk akidah filsafat. Ini anekdotnya. Jadi kaedahnya sesuatu tak boleh secara a priori diyakini sebelum dilakukan riset dan penelitian, sebelum diriset dan diteliti. Jadi tidak ada yang yakin satupun, harus semuanya diragukan dulu sampai di riset dan diteliti. Akhirnya terbawa pulang ke rumah sampai ke ayah. Ya, saya ragu ayah saya. Karena belum ditelitinya. Nak diteliti, tes DNA mahal biayanya saya. Ya Ustaz ya, harus dikirim pula sampel ke Amerika dulu. Tentu kan tidak tahu kan, makanya tidak usah pakai DNA. Nah, kau muslimin, kemudian nunggu pula 3 bulan. Tahu biayanya? Sama, saya tidak tahu juga. Tapi kabarnya mahal. Kalau sudah ceritanya ke Amerika itu masih mahal. Tidak percaya? Cobalah. Nah, iya, sama sekarang kalau kita nak jadi profesor harus tulisan kita harus lewat Scopus. Mahal tidak Ustaz? Mahal. Masyaallah. Jadi
Hah? Akhirnya saya ragu ayah saya. Ayahnya rupanya tidak perlu sekolah juga untuk masalah meragu-ragu itu, tidak perlu sekolah tinggi. Ayah pun dah mulai ragu nak. Sejak kamu kuliah ini ayah pun ragu kamu anak saya. Dulu tidak seperti ini, sekarang berubah. Jadi untuk bikin ragu tidak perlu sekolah tinggi. Kan bikin ragu apa bahayanya? Yang harus sekolah berilmu, nuntut ilmu, adu lutut dengan ulama itu sampai tidak bisa tidur kadang untuk yakin. Tapi kalau untuk ragu, tidak usah tinggi-tinggi. Iya, tidak usah. Tidak sekolah pun bisa ragu. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat rahmat ya Allah. Jadi ini Imam As-Sabuni rahimahullah ingin tunjukkan ke kita bahwa hadis ini sayang banyak, bukan sah? Terus kenapa dibedakan hadis akidah dengan akidah dengan hadis ibadah? Tidak ada dasarnya, hanya pikiran orang belakangan. Dulu zaman Nabi, Nabi mengutus utusan ya ke kabilah-kabilah atau ke raja-raja atau ke masyarakat lain, hanya satu orang diutus, dua orang diutus. Yang disampaikan apa oleh mereka? Akidah. Karena dakwah Nabi SAW dari awalnya, mukaddimahnya sampai khatimahnya akidah. Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan akidah. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa Makkah khusus akidah. Sedangkan Patran Madinah itu khusus ibadah dan yang lain-lain. Nah, Nabi menjelang meninggal akidah masih diingatkan. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani akibat menjadikan kuburan para nabinya tempat-tempat ibadah. Nah, dan ini pula yang diistiharkan oleh sebagian kita umat Islam. Kuburan-kuburan harus diletakkan dekat masjid. Lama-lama diangkut ke dalam masjid. Awalnya di apa? Awalnya di dekat mihrab. Besok di mihrab. Besoknya dalam masjid. Hanya jadi tempat untuk mencari barakah yang tidak berkah. Kalau masalah kejadian-kejadian aneh, syaitan itu pintar buat. Syaitan itu adalah aktor ulung, bintang, mega bintang untuk membuat film-film. Jadi kalau syaitan itu ahli bikin film. Kalau antum hobi nonton film, panggil aja syaitan, pandai dia itu. Apalagi film yang harus kita buat di tanah. Pandai dia. Yang indah, yang buruk-buruk itu akan jadi indah baginya. Yang ragu-ragu jadi seperti keyakinan baginya. Jangankan kita kaum muslimin, Nabi Adam alaihissalam, kenal Nabi Adam juga ya masih kan? Hah? Kalau tidak kenal nanti anak mengingkari ayah namanya dulu. Hak kita. Nabi Adam alaihissalam, Allah sendiri yang tunjukkan kepadanya. Allah, tidak ada lagi yang di atasnya. Tidak lagi yang meyakinkan, lebih meyakinkan daripada perkataan Allah. Ini hadza aduwwun laka wa li zaujik. Ini musuhmu dan musuh istrimu. Coba tertipu enggak? Tertipu enggak? Allah langsung katakan kepadanya, fala yukhrijannakuma. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari neraka. Surga, dari surga. Memang hukum asalnya kita kan penduduk surga. Makanya kita nak kembali, jangan sampai sesat jalan. Siapa yang tahu jalannya? Allah. Kemudian para rasul-rasul Allah. Adapun jalan yang dirintis oleh selain keduanya, tanpa ada lisensi daripadanya, jalan buntu semuanya. Jangan diikuti. Jelas? Dan sebesar-besar jalan yang menyampaikan surga adalah akidah. Adalah tauhid. Makanya syaitan paling tidak suka kajian tauhid. Paling tidak suka mereka. Dan paling tidak suka dengan pegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Sebab kalau dipegang ini selamat. Kalau tidak kita binasa. Maka syaitan paling tidak suka.
Tapi kalau nak ngaji-ngaji biasa aja, tidak masalah katanya. Karena masalah-masalah yang istilahnya mohon maaf ya, bukan meringankan. Orang berjudi misalnya, itu bagi setan lebih ringan. Sebab apa? Ini yang berjudi ini, kalau dia masih ada iman sekecil apapun dalam dirinya, pasti merasa bersalah. Orang merasa bersalah, itu tanda masih ada iman. Kalau masih berasa bersalah, bikin dosa, ada imannya. Dan kalau ada imannya, ada kemungkinan kembali. Ada kemungkinan tobat. Ya ada. Minimal nanti kalau sudah tidak ada lagi yang dijudikan, tobat dia. Tobat saya Allah katanya. Habis harta saya semuanya. Sampai istri pun terjual. Tidak juga tobat. Tobat dia. Atau ketika tenaga sudah tidak ada lagi. Dan sebagainya. Tapi yang orang yang berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan, meyakini sesuatu yang tidak disyariatkan, yang tanpa dalil, dia tak pernah merasa bersalah. Kalau tidak merasa bersalah, pernah dia akan bertobat? Hah? Tidak. Makanya saya bilang ketika induk PKI dulu, PKI, masih ingat? Masih suka? PKI dulu, siapa induknya dulu di Indonesia? Hah? Acu. Hah? Diva Nusantara Aidit. Tahu enggak tuan-tuan nama aslinya? Enggak tahu ya. Ahmad namanya. Ahmad. Saya lupa Ahmad apanya, yang penting ada Ahmadnya. Akhirnya dirubahnya jadi Diva Nusantara DNID. Coba ya, namanya Ahmad. Senama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka senama dengan Nabi, segaris orang Nabi, tidak jaminan. Apa dia bilang? Ini keyakinannya. Dia mengira itu salah apa benar? Mengira salah enggak atau benar? Yang dia lakukan itu benar. Buktinya ketika akan dieksekusi di Madiun, kan biasanya orang sebelum eksekusi atau tembak mati, dia akan mengucapkan kalimat terpenting, iya kan? Beri kesempatan. Ada enggak sesuatu yang ingin Anda katakan? Coba kan? Maka yang dia katakan adalah apa istilahnya, memperjuangkan komunisme sampai ideologi komunis sampai titik darah penghabisan. Coba, kalau bukan karena dia keyakinan itu benar, tobatlah dia. Dah habis lagi. Karena dia melakukan suatu keyakinan yang diadakan. Tidak menganggap maksiat dia. Sebab yang anggap maksiat mencuri, korupsi kan dianggap maksiat itu. Ideologi kan tidak dianggap maksiat. Menurut keyakinan masing-masing. Masyarakat. Oleh itu, masalah akidah ini masalah luar biasa pentingnya. Karena salah kita meyakini tentang Allah. Salah meyakini tentang Allah. Kita akan keliru besar. Antum salah aja meyakini tentang seorang, pasti akan membuat hukum yang keliru tentang orang itu. Orang baik, lalu kita punya pemikiran yang salah tentangnya. Kita akan bilang dia orang baik, kita punya pemikiran salah tentang dia, keyakinan salah tentang dia, akan bersikap baik tak kita kepadanya? Tidak. Banyak orang, ini masa bikin contoh, tidak apa bikin contoh? Hah? Saya bikin contoh. Dia biar bil misal yatadul maqam. Ada seorang mahasiswa, waktu itu diterima di Madinah, saya sedang S2. Sebelum berangkat, dia sudah dapat virus. Hati-hati dengan Acu Dasman.
Saya kata rojo ya kan Ustaz. Apa sebab? Dia itu lebih berbahaya dari syaitan. Masya Allah. Terima kasih kepada yang mengatakannya. Lalu sampai di Madinah. Dia, karena saya waktu itu panitia penyambutan. Saya di bagian registrasi di Imadatul Qabul wa Tasjil. Di kantor penerimaan dan pendaftaran. Mau tidak mau harus bertemu dan berjumpa dengan saya. Subhanallah. Ternyata kesan pertamanya luar biasa. Saya yang serahkan ke tangannya susu. Kalau yang pertama laban namanya. Ya, orang yang pertama minumnya dikiranya susu basi. Tapi kalau sudah dapat enaknya macam ikan gabus tadi. Nah, saya belum dapat enaknya. Senang dia. Rupanya tanpa saya ketahui, menyadari dia mengikuti saya dalam beberapa bulan. Sampai lulus dia tanpa saya ketahui ikut umrah dengan saya, dengan mobil saya. Coba. Jadi dia nak teliti seperti apa Dasman. Setelah lebih setahun baru dia bilang, sebenarnya Ustaz, saya mohon maaf. Sebelum bertemu dengan antum ini, saya sudah punya pandangan buruk terhadap antum. Sebab ada yang mengatakan Ustaz lebih bahaya dari syaitan. Jadi dia sudah ikuti. Karena saya di rumah setiap pekan itu buka kitab saya. Baca kitab untuk mengulang kaji saya. Dan kalau ada yang belum tahu, bisa lebih tahu. Kitabnya sederhana aja. Hilyatul Talibul Ilmi. Hiasan para penuntut ilmu yang ditulis Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid. Saya datang ke rumah. Jadi cara saya bergaul di ilmu yang saya berikan, dia langsung terima langsung dari saya. Setelah itu baru dia katakan. Ternyata yang mengatakan Ustaz lebih bahaya dari syaitan, dia yang syaitan sebenarnya kata. Jangan seperti itu. Tidak boleh. Saya pun tidak cari tahu siapa yang mengatakan. Saya tidak nanya. Pokoknya kalau antum memang sudah berkeputusan seperti itu silakan. Tapi kalau masih lebih bahaya dari syaitan saya, tinggalkan aja, tidak ada masalah. Saya masih punya banyak teman yang lain semua. Tidak. Sekarang saya sudah bergaul dengan dia, bergaul dengan Ustaz, saya tahu dia yang syaitan. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak boleh. Ini contohnya, kalau kita punya gambaran yang keliru, apalagi kalau gambaran yang buruk, pasti punya keyakinan yang buruk terhadap sesuatu itu. Jelas? Nah, salah dalam berkeyakinan tentang Allah, tidak mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasulnya, maka akan besar akibatnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika dipaksa oleh 4 khalifah mengatakan Al-Quran yang merupakan salah satu sifat Allah makhluk, yang merupakan salah satu sifat Allah, dipaksa Imam Ahmad untuk memfatwakan dia makhluk. Mau dia? Tidak mau. Sampai kencing darah beliau dicambuk, sampai di penjara, sampai tahanan rumah, tidak boleh memberikan ilmu. Tapi beliau sabar, tidak juga melawan, tetapi tidak tunduk. Awal melawan sudah itu tunduk. Beda. Ini orang yang alim, istiqamah dengan manhaj, dengan orang yang semangat habis itu macam kerupuk siram air. Makanya beda yang berilmu dengan yang berlemu. Nah, Imam Ahmad rahimahullah tetap tidak melawan, tetapi tidak tunduk dengan apa yang dipaksakan. Karena menurut beliau, kalau dikatakan Al-Quran makhluk itu maksiat kepada Allah, maka beliau menolak itu. Karena akan ditulis orang, akan menjadi ikutan orang, menjadi keyakinan orang sepanjang zaman bahwa Al-Quran makhluk. Siapa yang katakan? Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sesat enggak orang? Sesat. Sesatnya adalah berbeda keyakinan dengan Nabi SAW. Makanya di saat lahirnya keyakinan-keyakinan tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah, banyaklah kitab-kitab ulama Sunnah
yang ditulis dengan nama Kitabus Sunnah. Kitab Sunnah. Sehingga lahir pula istilah baru As-Sunnah di kalangan ahli akidah, yaitu yang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keyakinan. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, ini sengaja dan masih banyak lagi. Insya Allah kita sambung selepas hari raya nanti. Hah? Apa bang? Kini juga, tidak ada masalah. Oh, tidak libur dah. Tapi kajian tetap kitab ini. Oh, subhanallah. Insya Allah 2 pekan lagi. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Tidak rela beliau dihentikan. Ya kalau gitu berhenti kita sekarang. Berhenti kita sekarang. Tambah dikit. Enggak. Kalau saya sudah digas itu jauh perginya. Jadi Imam As-Sabuni ingin tunjukkan. Hadisnya kalau sebenarnya bagi orang yang cepat yakin. Ya. Cepat yakin satu hadis dan selesai. Tapi kalau banyak keraguan terpaksa banyak disebutkan. Itu pun belum juga bisa diterima. Makanya ketika ada nenek-nenek di Nisabur atau Baghdad itu, ketika seorang ulama besar ilmu kalam datang diiring oleh kurang dari 300 murid-muridnya, karena di masa itu memang masa berjayanya ilmu tersebut, ilmu kalam itu. Kenal dengan Imam Al-Fakhr Ar-Razi? Tidak kenal. Penulis tafsir Al-Kabir dan ahli bahasa Arab. Ini orang selalu ahli nausarab itu yang digamakan. Dan ahli beliau memang. Masuk ke Nisabur, diiringi orang banyak. Ada nenek-nenek bertanya, siapa yang kalian sambut ini nak? Apa jawaban orang itu dengan bangganya? Hadza imam yusbitu wujudallah bi alfi dalil. Ini imam yang bisa membuktikan eksistensi Allah, wujudnya Allah dengan 1000 dalil. Nenek itu bilang, laula anna fi qalbi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya ada 1000 keraguan, tak perlu 1000 dalil. Jadi iman ini sebenarnya sederhana, fitrah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Selesai. Beriman Rasul dan orang-orang beriman kepada apa yang Allah turunkan, bukan kepada apa yang mereka pikirkan. Kepada apa yang Allah turunkan, bukan kepada apa yang manusia pikirkan. Kalau yang manusia pikirkan selalu banyak ragunya. Buat ini, macam kita nak buat sesuatu, kan lebih sering ragu kan. Buka jual lontong, samping tidak ada lontong, tidak laku katanya kan. Bukan fried chicken, ya fried chicken aja tidak laku. Ya, tambah lagi minyak goreng naik, ragu lagi. Ya makanya, nikah kita, begitu juga. Sendiri aja payah makan, apalagi dah berdua. Tidur dah payah, apalagi sudah berdua. Dan nikah, nak miliki anak banyak, satu aja dah repot, iya kan? Apalagi 10 dan seterusnya, ragu semuanya. Tapi kalau baca Al-Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum, narzuquhum wa iyyakum wa nahnu narzuqukum wa iyyahum wa nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki. Baca lagi hadis, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa allazi lahu. Tak akan mati satu jiwa kecuali sudah sempurna rezekinya. Wa ma min dabbatin bil ardi illa Allah rizquha. Ini semua meyakinkan. Tapi ada pikiran-pikiran yang meragukan. Sama juga nak pergi ngaji. Ikut ngaji di sana, tertuduh nanti Wahabi katanya. Ragu lagi. Ya, kalau ikut Al-Quran dan hadis, Wahabi. Kalau tidak, kalau dicampur antara pikiran dengan as-sunnah, tinggalkan sunnah, pikiran yang dimajukan, ini al-sunnah wal jamaah asli. Yang campur-campur asli.
yang original tidak asli. Jadi mobil yang sudah dimodifikasi, dimodif, ini asli produk. Yang mulus tanpa modifikasi ini tidak asli. Inilah zaman iklan, zaman iklan yang berperan. Ya Pak? Ada orang jual gelas di pasar dulu, dia empaskannya tak pecah. Sekali salah empasnya, pecah gelasnya. Apa katanya, lupa pula saya istilah dipakainya. Pokoknya ada aja jawabannya. Nah, Ma'asyiral. Jadi hadis ini disebutkannya untuk membuktikan bahwa tentang nuzul Allah itu bukan masalah gharib, bukan masalah yang asing yang tidak dikenal, tapi diriwayatkan dari banyak jalurnya. Qala rahimallah haddatsana al-Ustaz Abu Mansur Ibn Hamzah telah menceritakan kepada kami Ustaz, kalau orang dulu disebut Ustaz itu guru besar. Ya, makanya di akademisi sekarang profesor itu disebut dengan Ustaz. Sampai di Indonesia Ustaz itu jadi murah. Sehingga guru MDA pun Ustaz. Ya, orang yang tidak tahu agama tapi sudah jadi pengurus masjid jadi ustaz. Langsung jadi ustaz. Jadi kalau temu nanti dalam kitab Al-Qudama As-Salaf, kalimat ustaz itu adalah guru besar. Besar memang. Hadatsana Ustaz Abu Mansur Ibn Hamzah qala hadatsana Abu Ismail Ibn Abdul Dhama' di Baghdad, menceritakan kepada kami Abu Ismail Ibn Abdul Dhama' di Baghdad, qala hadatsana Abu Mansur Ar-Ramadi. Itu Abu Mansur Ar-Ramadi Ishaq Ibn Mansur Ar-Ramadi, muridnya Imam Ahmad. Murid Imam Ahmad, dan juga di sebagian hadis dia sejawatnya. Karena dia misalnya di sini Abdul Razzaq As-San'ani itu guru Imam Ahmad dan guru dari muridnya ini. Nah, Abu Mansur Ar-Ramadi Ishaq bin Mansur Ar-Ramadi qala haddatsana Abdul Razzaq, dalam cerita kepada Abdul Razzaq itu Ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, itu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwa Al-Basri. Ini seorang ulama besar, dulu pergi ke Yaman. Selesai dia nak pulang kampung, orang Yaman tak rela melepaskannya. Jangan biarkan dia pulang, kita ikat dia katanya. Gimana kita ngikatnya? Kawinkan dengan orang Yaman. Memang sebaik-baik mengikat itu dengan pernikahan. Ya kan, waqad akhazna minkum mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Jadi kalau nikah jangan sembarangan dilepas. Ya, dikira terlambat makan langsung rajut cerai aja, tolak satu. Jangan lah. Kalau terlambat dia masak, bantu dia masak. Ya. Lambat dia tersenyum, kita mulai senyum dulu. Masa ada kita senyum, dia tidak senyum juga. Cepat dia marah, undur marah kita. Kalau udah dia terus yang marah, gimana caranya? Ganti dia. Jangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di Ma'mar Rashid akhirnya dinikahkan dengan Yaman, payah pulang lagi. Nah, aslinya Basrah. An Suhail bin Abi Saleh, dari Suhail bin Abi Saleh Az-Zakwar As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah turun ke langit pertama. Kemarin kalau secara logis kan kita sudah buktikan kemarin kan. Kan ada yang menolak. Sambil ketawa pula kadang cemooh kan. Kan malamnya Papua dengan malamnya Pekanbaru berbeda sepertiga. Dari sini ke Papua berapa jam, Bang? Nah itu aja tidak bisa Bang buktikan, gimana pula buktikan ke langit pertama. Iya kan? Ya. Kalau di Jakarta hanya sekitar, dari Makassar aja sekitar 5 jam. Nah. Baru di Makassar. Dari Sabang sampai ke Merauke, itu berapa jam? Tidak tahu juga, Bang. Cobalah sekali-sekali. Kalau kemarin kawan-kawan bilang sekitar 15 jam. Jadi lebih jauh dari Jakarta, Australia.
Memang luasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga baik-baik. Dengan apa? Dengan tauhid, bukan dengan pawang. Ini kasihan betul kita. Pawang hujan, kehujanan. Sampai deman-deman. Pelihara dengan tauhid. Ma'asyarul kiram. Jadi Rasulullah SAW kita sudah tunjukkan secara logika. Ada logika yang sehat dan yang tidak sehat. Ketika kita menghukum Allah dengan hukum dunia, kita akan berkata, setengah sepertiga malam Jakarta berbeda dengan sepertiga malam Jaya Wijaya. Jayakarta dengan Jaya Wijaya. Beda kan? Sekitar 2 jam bedanya. Ya, waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur berapa jam? 2 jam. Baik, sepertiga malam yang mana? Apalagi dengan Makkah, Madinah, dengan bahkan baru. Kenapa lahir ini? Karena kita ingin hukum langit diterapkan padanya hukum bumi. Ini kan hukum bumi nih. Sama hukum langit dan hukum bumi? Nah, kecepatan pesawat manusia hari ini baru melampaui kecepatan cahaya. Ustaz, kecepatan cahaya berapa kilometer per jam? Hah? 1200 kilometer per jam. Hah? Suara atau cahaya? 1300 cahaya. Suara, baik. Nah, terus? 300.000. Sudah dipecahkan atau belum? Belum kan? Alhamdulillah. Antum yang pecahkan nanti. Nah, antum udah tahu, saya tidak tahu. Nah, jadi 300.000 kecepatan cahaya. Kalau 1200, 300 kecepatan suara. Oh, berarti suara saya cepat. 1300 km per jam, Masya Allah. Terima kasih informasinya. Jadi kaum muslimin belum, baru ini kecepatan kita. Belum sampai gitu. Nah, kalau hukum masyarakat langit, coba bayangkan, ada seorang sahabat sudah dikepung oleh 3 orang atau 2 orang kafir, dia sudah tidak bersenjata lagi. Lalu dia berdoa kepada Allah SWT. Saat itu sempat pula malaikat di langit ketiga berdebat. Siapa yang akan turun membantu? Coba bayangkan, kalau antum hukum dengan hukum bumi, tidak percaya antum dengan hadis itu. Apa sebab? Malaikat, 3 malaikat berdebat dulu siapa yang akan turun membantu. Tiba-tiba tanpa diketahui orang itu yang ketiganya mati. Lalu diberitakan oleh Nabi SAW itu malaikat dari langit. Dan sebelum turun mereka berdebat dulu siapa yang akan turun membantu. Coba bayangkan. Makanya banyak akan membantu. Jangan takut Ustaz ya. Asal jangan bikin masalah yang tidak sesuai. Kalau antum hukumkan hukum langit, berdebat orang, lama enggak? Lama. Nah, kan hukum langit tidak bisa disamakan dengan hukum bumi. Bagaimana dengan yang di langit, dengan yang di bumi? Tidak mesti sama. Ini logika yang sehat. Tapi kalau antum nak paksakan juga sama lah seperti tadi. Siang mati jam 8. Pekanbaru mati jam 8. Gimana cara kerjanya? Antum mikir kerja orang, makanya enggak selesai kerja sendiri. Tukang kan sering rumahnya terbengkalai karena yang dipikir kerja rumah orang. Pas turun hujan berangin basah rumahnya. Abang ke rumah orang cantik-cantik selesai, rumah kita enggak pernah selesai. Kita sekarang nih karena memikirkan kerja Allah, akhirnya pekerjaan kita lupa. Berdebat sampai jam 2, akhirnya pas saat 1/3 malam terakhir tidak bangun. Subuh kadang juga lewat. Kenapa? Memperdebatkan kerja orang. Jelas ya? Makanya kalau kita pikir betul karena antum nalarnya dari Siak ke sini 3 jam. Itu belum lagi lewat lubuk dalam. Kalau lewat lubuk dalam, lubuknya dalam. Tidak bisa. Tapi kalau hukum malaikat beda dengan hukum kita. Jelas? Kalau kita nak pergi ke langit, tidak bisa. Kan tidak bisa?
Kalau bukan karena jasa malaikat ngangkat roh kita mungkin jadi ruh gentayangan semua. Tapi malaikat yang angkat roh kita. Kalau baik, malaikat baik-baik. Kalau buruk, malaikat yang menakutkan. Kalau sebab itu nanti kalau pas mati bang, tengok malaikatnya ya. Kalau yang baik-baik berita gembira tuh. Tapi kalau sempat hitam menakutkan, ya apalagi. Makanya jangan tongkol. Jangan tongkol. Dikasih tahu, yakini, imani. Diperintah, laksanakan sesuai kemampuan. Larangan tinggalkan. Coba kalau kita nanti tongkol, ngeyel, madah. Kita nanti menyesal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yanzilullahu taala fi kulli lailah. Jadi hukumnya beda. Di bumi sepertiga malam berbeda, tapi di hukum langit Allah Maha Kuasa untuk menyatukannya. Jelas? Yang sekarang ini logika yang sehat. Logika yang sekarang kan sudah dibuktikan tadi. Malaikat sempat berdebat dulu. Orang sedang mak dibunuh sekarang nih. Tapi hukum bumi tidak ada waktu lagi untuk berdebat, ya kan? Kan hukumnya tidak ada lagi. Tapi hukum langit masih. Anda percaya? Pergi ke langit sana, buktikan. Buat penelitian. Nah, kalau dipakai hukum tadi, tidak boleh meyakini sesuatu kecuali diteliti dulu. Kalau tidak teliti, mati dalam keraguan. Mau mati dalam keraguan? Mati keraguan, mau. Makanya teori ilmu kalam itu, tidak boleh yakin dulu sebelum diteliti. Subhanallah. Allah katakan kitab ini tidak boleh ragu. Lalu antum ragukan. Sampai diteliti. Apa yang bisa antum teliti? Azab kubur bisa teliti? Coba lihat teliti. Masuk kubur dulu. Masuk dah balik lah. Dah balik lagi. Kan katanya nak nengok sendiri langsung. Alat-alat belum bisa berfungsi. Apa sebab? Kuburan itu tempatnya memang di situ. Alamnya alam barzakh lain. Nak teliti, mati dulu. Minta dispensasi sama Allah. Ya Allah, tolong matikan saya sekejap aja. Saya nak buktikan betul ada enggak malaikat yang mungkar nakir itu. Insyaallah antum mati dah balik ni. La yastakhiruna apa namanya? Qala rabbi irji'un. Kalla, enggak mungkin. Kalau dah masuk alamnya sudah tertutup. Jelas? Makanya tidak bisa memakai hukum dunia. Tidak bisa memakai hukum bumi. Karena hukum bumi kita sudah terbatas dengan atmosfer. Lewat atmosfer tak pakai hukum bumi lagi, Bu ya. Hilang gravitasinya, hilang tariknya. Kita sudah harus memiliki kemampuan lain. Oleh itu, kita meyakini ini. Yanzilullahu ta'ala fi kulli lailatin. Allah tabaraka turun di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit pertama. Fa yaqul anal malik. Lalu dia berkata, akulah raja. Anal malik, akulah raja, 3 kali. May yas'aluni fa'utih. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Man yastaghfirni fa'ghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr. Ini berlangsung sampai terbit. Berkata Imam Sami'tul Ustaz Abu Mansur Sabuni mengatakan, saya mendengar Ustaz Abu Mansur tadi rahimahullah ala ithri hadzal hadis, dia telah menyampaikan hadis ini secara imla kepada kami. Yaqul, dia berkata, su'ila Abu Hanifah anhu, ditanyakan kepada Abu Hanifah tentang masalah ini. Faqal, lalu dia jawab, yanzilu bila kaif. Allah turun, tapi bagaimananya kita enggak tahu. Selesai. Jangan dipaksakan juga. Alamnya ya kita. Allah tidak dihukum dengan hukum alam kita. Kan Allah di luar alam. Tidak bagian dari alam. Lalu kita pakai hukum alam. Kan hukum yang mengatakan kalau turun maknanya berpindah. Hukum apa itu? Hukum alam enggak? Hukum alam kan? Kan hukum alam. Yang belajar fisika. Nah, tentu kayak belajar fisika tadi saya. Sesuatu dari atas turun ke bawah.
pindah. Ini hukum apa? Hukum alam kan? Hukum alam kan? Allah alam enggak? Allah masuk alam? Enggak. Allah Rabbul Alamin. Rabb yang memilikinya. Berarti hukum Allah dengan hukum alam, hukum yang keliru. Hukum yang salah besar. Kan itu ya katanya. Kalau Allah turun berarti arasy kosong. Karena Allah pindah dari atas langit ketujuh ke langit pertama. Hukum apa itu? Hukum alam. Ketika antum menghukum alam berarti antum menganggap Allah alam. Padahal Allah Rabbul Alamin. Keliru enggak tuh bang? Salah enggak? Sampai sosek bang, ya orang nanti bang. Keliru. Maka cabutlah keedah-keedah alam ini untuk menghukum Allah SWT. Karena Allah tidak bisa dihukum dengan hukum alam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tak ditanya. Kenapa dia melakukan? Bagaimana melakukan? Tak usah ditanya. Tapi kita lah yang ditanya. Apa yang kita lakukan ketika menerima berita ini? Sami'na wa ta'na atau sami'na wa asayna. Kami dengar tapi tidak mau yakin. Apa sebab? Kami nak menghukum Allah dengan alam. Awak belajar IPA boleh nak menghukum Allah Ta'ala boleh. Ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari, lalu kita menghukum Allah dengan ilmu tadi. Jelas? Sama tadi. Kalau Allah punya tangan, mesti serupa dengan makhluk. Makhluk saja yang punya tangan tidak sama. No? Coba tangan kita sama tangan ciga, sama? Tidak sama. Masa antum tidak samakan tangan Allah dengan tangan makhluknya? Allah musta'an. Tapi ini berat memang. Ya, sebab kalau sudah subuhat masuk ke dalam jiwa, membersihkannya luar biasa. Oleh sebab itu jangan biarkan pintu itu terbuka untuk masuknya subuhat. Karena tidak ada agama ini dulu dengan pikiran. Agama ini ada dengan dalil. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitulah Nabi ajarkan sahabat. Walaupun semua dalil bisa kita terima dengan pikiran yang sehat. Hanya pikiran yang tidak sehat yang tidak bisa menerima. Jelas? Jadi Allah turun. Pikiran sehat, Allah yang mengatakan mesti diimani. Dan Allah turunnya tak mungkin sama dengan alam. Sebab kalau kita alam mesti berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu datang pikiran yang tidak sehat. Kalau dia turun mesti berpindah. Ini hukum apa? Hukum alam. Boleh menghukum Allah dengan hukum alam? Tak boleh. Berarti sehat tak ini logikanya? Tidak sehat. Oleh sebab itu kembali ke akidah yang sehat. Seperti Imam Abu Hanifah katakan tadi, yaitu turun katanya, kita bilang turun. Bagaimana? Kita tidak punya dalil untuk membuktikan. Mau buktikan, naik saja atas. Tunggu di langit pertama. Ya bagi yang ragu, silahkan naik ke langit pertama. Kan Allah tantang itu kan. Nah, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtarit samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau kalian sanggup menembusnya, langit dan bumi itu, silakan tembus. Nah, sekarang kita ditantang oleh Allah. Silakan datang ke langit pertama. Sudah ada yang sampai? Sudah ada yang sampai? Sudah. Atau bilang tidak, belum. Nabi dah sampai. Nabi dah sampai. Dia yang katakan Allah tuh. Nabi dah sampai apa belum? Sudah. Nabi yang terima informasi itu dari siapa? Dari Allah. Dan Nabi yang katakan Allah tuh turun. Terus bukti apa lagi yang tuh mau? Nabi dah sampai ke langit pertama? Nabi dah sampai ke langit pertama? Sudah. Dah sampai langit kedua? Sudah. Langit ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Kemana naiknya? Ke atas. Berarti Allah di atas. Nah, Allah. Jangan ambil subuhat-subuhat. Lalu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Berarti Allah di Bukit Tursina. Allah tak pernah sebut dirinya di Bukit Tursina. Allah hanya mengatakan Musa bermunajat ke Bukit Tursina. Ini kan subuhat nih masalah. Subuhat.
Subhan tak boleh jadikan dalil. Ayat mutasyabihat. Ambil, tinggalkan yang jelas-jelas, ambil yang meragukan. Ketika anak Ibrahim mengatakan, inni zahibun ila rabbi, saya pergi ke Rabbku. Ya, berarti Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Berarti Allah di Palestina. Allah tak pernah sebutkan dirinya di Palestina. Ibrahim mengatakan dia pergi ke Rabbnya. Dan ini uslub bahasa Arab, bahwa saya pergi ke Rabb bisa dengan makna pergi maknawi dan bisa dengan makna pergi hissi. Saya biasa. Saya kembali kepada Allah. Maksudnya kembali ke mana? Kembali ke langit. Hah? Kan tubu ilallah diartikan secara letterlet kembali kepada Allah. Kembalinya ke mana? Ke langit. Hah? Orang taubat ke langit dia? Enggak, maksudnya kembali secara maknawi, ikut kepada agamanya, taubat kepadanya. Jelas? Jadi zahibun ila rabbi bukan pergi secara fisik kepada Allah, tetapi dia pergi untuk bertaubat kepada, atau apa namanya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pergi ke sama sekarang orang pergi haji. Pergi ke mana? Jakarta. Haji ke mana? Jakarta. Hah? Kenapa Pak enggak mau Jakarta, lebih menguntungkan? Haji ke Makkah. Dalam takbir umum kita, kemana kita? Berkunjung ke Baitullah. Baitullah rumah Allah. Berarti Allah di Makkah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini bahasa yang sudah maklum orang maknanya. Sama dengan dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Sama dengan orang mengatakan, dimanapun kita pergi, asy-syamsu ma'ana. Langit, dimanapun kita pergi, matahari menemani kita, bersama kita. Apakah matahari turun ke bumi? Hah? Engkau ada di hatiku. Apa maknanya? Ayo. Apakah kau masukkan dia ke dalam hatinya? Enggak kan? Engkau selalu ada dalam hatiku. Itu bukan ta'wil. Bahasa yang umum dikatakan. Bahwa engkau ada dalam hatiku. Artinya apa? Cinta itu. Nah, paham lah. Dah cepat sekali lupa. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi akal, logika mesti bisa menerima semua yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Mesti bisa. Kalau ada yang tidak, ada masalah dengan cara berlogikanya. Ada masalah dengan cara berlogikanya, yaitu karena mengukur Allah dengan hukum alam. Pada Allah pemilik alam semesta. Tidak bisa dihukum dengan waktu, tidak bisa dihukum dengan ruang, tidak bisa dihukum dengan arah. Jelas? Dan semua yang mengingkari karena menganggap berarah. Itu masalahnya. Kalau di atas pasti punya arah. Tidak, antum hukumnya hukum alam lagi. Hukum alam. Wallahu musta'an. Dah, kita tutup aja lah dulu ya. Kan masih terus lagi bang nanti ya. Kan abang bilang sebentar tadi 20 menit juga jadinya. Makanya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu kembali. Semoga iman ini semakin kokoh dan terpatri dalam sanubari dan hati. Tidak digoyahkan oleh teori-teori yang membuat ragu dan syubhat dalam jiwa kita. Karena semua logika, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang sehat pasti sesuai dengan dalil. Yang tidak sehat pasti menentang dalil. Kalau dalil ditentang, kalah kita. Ya, di dunia mungkin kita bisa dominan dan mayoritas. Tapi di akhirat ternyata nanti jadi debu yang diterbangkan angin. Saya katakan begini, kamu katakan begitu. Oh enggak, mesti lazimnya kita di atas, kalau turun artinya meninggalkan yang tempat yang di atas, masuk ke tempat yang di bawah. Itu mustahil akal. Akal antum tuh masih berkisar hukum alam. Ya kan? Logika tentang makhluk. Antum sudah menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga menolak sifat yang dia sebutkan. Semoga Allah jauhkan kita dari keyakinan-keyakinan yang tidak berasal dari Allah, dari As-Sunnah dan Al-Quran.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan esok hari kita masih diberikan taufik, diberikan kesehatan, afiat, iman, sehingga Ramadan menjadi indah di hati kita. Mari sama-sama berlomba, insya Allah dengan mental sang juara kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.